Saya setuju, awal dari segalanya adalah manhaj takfiriyah itu tadi. Jadi pemikiran mengkafirkan orang di luar keyakinannya itu. Sehingga orang yang takfiriyah ini pekerjaannya mengkafirkan orang Islam. Ini bedanya wali songo, waliullah dengan wali jenggot itu di sini. Kalau wali songo itu bagaimana mengislamkan orang kafir. Pelan-pelan didakwahi sampai dia Indonesia menjadi 90% Islam. Asalnya tidak Islam. Dan itu tanpa perang. Yang ada perang kekuasaan kerajaan dan perang melawan penjajah. Tidak ada perang agama itu. Itu bisa 90% masuk Islam. Dan sekarang ini bukan mengkafir dimasukkan Islam, tapi yang sudah Islam dikafirkan. Sehingga yang masuk surga cuma dia saja. Kok enggak takut? Kok enggak takut masuk surga sendirian? Nah, dari takfiriyah ideologis, dia akan bergeser ke takfiriyah hukmiyah. Takfiriyah secara hukum formal. Sedikit-sedikit kalau melakukan ini kafir dan sebagainya. Mauludan kafir. Tapi saya tidak pernah percaya mauludan itu dikafirkan karena yang mengkafirkan itu adalah negara yang setiap tahun memperingati kerajaannya. Apa bedanya memperingati raja dan memperingati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kan lebih agung momen itu. Saya kan setiap tahun dapat undangan itu. At-Turas itu dari kedutaan. Nah, karena ini hukum ini menjadi hitam putih, maka tidak ada keseimbangan antara hukum dan dakwah. Tidak ada keseimbangan antara punishment dan al-irsyad. Jadi tempat pembinaan itu menjadi tidak ada. Yang ada adalah punishment. Maka pasti terjadi konflik sosial di situ. Gesernya. Nah, konflik sosial ini membesarnya adalah konflik antara pemikiran tadi dengan keselamatan negara. Sehingga sampai kepada titik ini, posisi agama dan negara itu sebetulnya di mana? Kalau orang yang tadi disebut oleh imam kita moderat, itu bagaimana nilai agama masuk ke negara dan bagaimana negara melindungi agama itu. Tetapi yang sekarang terjadi adalah agama dihadapkan kepada negara. Maka negara menjadi penindas agama, agama menjadi pemberontak negara. Nah, dalam kondisi ini, dalam jangka panjang pasti membahayakan Republik Indonesia. Nah, oleh karenanya, gambaran ini harus dimulai dari mana kita menyelesaikan. Saya setuju, karena ini sebetulnya berasal dari mindset. Sebelum ada politisasi, sebelum ada intelijen, sebelum ada apa, dia bermula dari itu. Tapi yang menyentuh, mengurai masalah kesalahan teologi ini tidak ada secara aktif di Indonesia. Mestinya NU Muhammadiyah yang dimodali oleh negara untuk memberesi ini, karena mereka yang kasar itu dimodali oleh asing. Jadi tidak usah kita anti asing sementara kita menerima uang asing. Yang tidak asing, yang betul-betul made in Indonesia itu NU sama Muhammadiyah. Nah, ini mesti harus diberdayakan, Pak, supaya para ulama itu mengurai kebekuan daripada teologi yang tadi saya sebutkan menjadi teologi yang moderat dan seimbang antara i'tidal dan tasamuh, antara keyakinan dengan toleransi. Toleransi itu bukan justifikasi loh, Pak. Saya toleran kepada Kristen yang misalnya
ibadah di gereja, bukan berarti saya harus ke sana. Kalau saya ke sana namanya istislam atau justifikasi. Orang Kristen pun juga tidak usah harus Jumatan supaya toleran. Nanti sandalnya hilang, Pak. Saya kan berkali-kali dikritik sama teman Kristen. Ini orang Islam itu ibadah aja sandalnya hilang. Saya bilang ya mesti saja karena sandalnya nggak dipakai. Nah orang Kristen sepatunya dipakai jadi nggak hilang. Yang hilang sepeda motornya yang di luar. Jadi posisi-posisi ini sebetulnya jelas di dalam Islam. Nah, ini kalau sudah kena takfiriyah tadi, ini bubar semua, Pak. Sehingga pengerusakan adalah bagian dari ibadah. Padahal amanu itu wa amilu sholihat. Kenapa aminu selalu dengan wa fasadu? Ini semuanya menjadi renungan kita. Selama ini saya sudah berkali-kali menyampaikan kepada Pak Mbai. As'ad Mbai, sulit sekali namanya. Ansyad Mbai radhiyallahu anhu. Pak Usman, saya bilang ini di Indonesia menangani terorisme hanya di hilirnya, tapi tidak pernah berpikir hulu daripada terorisme itu. Nah, hulu dari terorisme itu tidak bisa dilakukan oleh polisi karena polisi bagian nembak aja. Nah, nembak ini dendamnya terus menerus sehingga polisi banyak ditembak karena nembaki teroris. Nah, saya minta ulama ini diberdayakan. Tapi untuk memberdayakan perlu informasi yang lengkap tentang apa bahayanya terorisme dan radikalisme. Mereka para ulama kita tuh belum well informed terhadapnya. Hanya tahu-tahu kok ribut begitu saja. Akhirnya dia menghindari keributan karena kiai. Nah, ini kewajiban siapa? Ini kan kewajiban pemerintah. Saya mengusulkan, kenapa itu Departemen Agama, Departemen Luar Negeri, BIN, BNPT, kemudian Densus, kemudian TNI tidak duduk bersama untuk merumuskan gerakan nasional anti terorisme dan radikalisme itu. Nah ini harus ke bawah. Ini tidak cukup ditepuk tangani dok Pak ini Pak. Jadi ini harus sampai ke bawah. Jadi merupakan gerakan nasional sebagai sebuah ketahanan nasional. Nah ini para bapak belum diapa-apakan. Yang kedua, saya minta polisi, tentara, kalau melawan teror itu pikirannya harus pikiran Indonesiawi, jangan pikiran Amerikani. Jadi kalau saya menganut terorisme itu untuk Indonesia, bukan kola Amerika. Nah, tapi karena sekarang bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi keuangan yang Maha Kuasa, maka ini merayap sampai mana-mana, dijadikan agitasi oleh para teroris untuk terus melawan negara. Saya minta bagaimana cara Indonesiawi? Ya dimulai dari hulunya, pelan-pelan, melalui pendidikan, kemudian kalau tidak, masih ada hukum, kalau tidak, baru represi. Sekarang ini saya tidak suka, orang ditembak, mati, diduga teroris. Loh kok diduga? Diduga Pak. Enggak, itu penghalusan aja Pak. Lah enggak Padahal mereka udah yakin. Lah iya, tapi jangan dibilang diduga. Nah itu salahnya mereka Pak. Iya. Kok sama temannya sendiri diduga ditembak, nembak narkoba dari luar negeri tidak berani. Jadi mentan Elnander itu kita buang. Jadi gerakan anti teroris harus Indonesiawi untuk menyelamatkan Indonesia dalam konteks keindonesiaan. Sementara di luar negeri ya biar seperti itu. Memang orang Arab itu sulit Pak. Orang Arab itu sulit. Kissing dan killing itu sulit dibedakan. Mana rangkulan, mana perang. Jadi meeting sama
ngerangkul itu meh podo Pak. Jadi singsetnya saja yang tidak sama. Jadi jangan kita membuat budaya Arab, ambillah Islamnya, bukan budaya dan transnasional. Kalau transnasionalnya dia bermakna politik, dan politik adalah hak warga negara di satu tempat, sementara Islam adalah universal yang roh.